Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan tetap semangat belajar. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, jangan lupa kalian selalu melaksanakan protokol kesehatan dimanapun berada. Selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Hari ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah 1. Setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri. Yang kedua, setelah wawancara sederhana, siswa mampu menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Yang ketiga, setelah eksplorasi, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Anak-anak, dalam setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Adapun gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Setelah kalian mengetahui pengertian dari gagasan pokok dan gagasan pendukung, mari kita baca bersama teks Pawai Budaya pada buku paket tema 1 halaman 1-2. Pawai Budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua kuping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, Pak Pampang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal yang baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Berdasarkan teks di atas, temukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung dari masing-masing paragraf dalam bacaan tersebut dan tuliskan pada bukumu seperti contoh
seperti ini ya. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keberagaman dalam hal budaya, agama, dan bahasa daerah. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai perbedaan yang ada. Tugasmu di rumah adalah kamu harus menemukan 5 siswa dari teman sekelasmu. Kemudian, identifikasilah nama siswa tersebut, daerah asal, dan ciri khas daerahnya. Kemudian anak-anak, tuliskanlah jawabanmu ke dalam tabel pada buku tulismu masing-masing dan dikumpulkan pada gurumu. Seperti contoh ini ya, ada nomor, nama siswa, daerah asal, dan ciri khas daerah. Perbedaan yang ada dalam setiap daerah di Indonesia merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan patut kita syukuri. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan sebagai warga negara yang baik dalam menghargai perbedaan tersebut. Misalnya, 1. Tetap bermain bersama teman yang berbeda agama dengan kita. Yang kedua, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah meskipun itu berlainan agama dengan kita. Yang ketiga, tetap bermain dengan teman meskipun berasal dari daerah yang berbeda dengan kita. Sebaliknya, sikap yang harus kalian hindari karena tidak menghargai perbedaan dalam keberagaman adalah 1. Hanya bermain dengan teman yang satu suku bangsa dengan kita. Yang kedua, tidak menghargai orang yang sedang beribadah, apalagi orang tersebut berbeda keyakinan dengan kita. Yang ketiga, membeda-bedakan orang yang berbeda daerah asal dengan kita. Sebagai anak Indonesia, kalian tahu, kalian harus bangga terhadap keberagaman yang ada di Indonesia. Kalian harus menghargai setiap perbedaan yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Selain kaya akan keberagaman budaya, etnis, dan agama, Indonesia juga kaya akan keberagaman alat musik. Alat musik yang dimiliki dari setiap suku memiliki cara tersendiri untuk dapat memainkannya. Misalnya, kecapi. Kecapi ini berasal dari Jawa Barat. Cara memainkannya dengan dipetik. Yang kedua, saluang. Saluang berasal dari Sumatera Barat. Cara memainkannya dengan ditiup. Kendang berasal dari Jawa Barat, sedangkan tifa berasal dari Papua. Cara memainkannya dengan dipukul. Nah, setelah kalian belajar tentang banyaknya jenis alat musik di Indonesia dan bagaimana cara memainkannya, tentu setelah dimainkan, alat musik tersebut akan menghasilkan bunyi. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Setelah kalian belajar bagaimana cara menghasilkan bunyi, tugas kalian di rumah adalah membuat bunyi dari berbagai barang yang ada di sekitarmu seperti botol, sendok, ember, dan tutup panci. Usahakanlah bunyi yang dihasilkan enak didengar oleh telinga. Sebagaimana bunyi yang kalian hasilkan dari berbagai barang-barang di rumah, begitu pula keberagaman yang ada di Indonesia akan tetap baik dan bersatu jika kalian tetap menghargai perbedaan yang ada untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Apa yang sudah kita pelajari hari ini, anak-anak? Yang pertama, setelah membaca teks tentang keberagaman budaya, kalian dapat mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri. Yang kedua, setelah wawancara sederhana, kalian dapat menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Yang ketiga,
Setelah eksplorasi, kalian dapat menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Terima kasih kalian sudah belajar dengan semangat. Besok kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran yang kedua. Jangan lupa selalu rajin berolahraga dan makan makanan bergizi. Salam sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.